Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk lagi di pembahasan At-Tamyiz dalam syarah Qatrun Nada, masyaallah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala aslun wat tamyizu. Ini pasangannya hal. Iya, pasangannya hal. Coba antum perhatikan pengertiannya, insyaallah antum langsung bisa bedakan. Kata beliau huwasmun, lihat langsung dari awal beda. Kalau kemarin huwa wasfun, kalau ini dibilang apa? Huwasmun. Dia isim, kalau dibilang isim itu jamid, tidak punya tasrif. Kalau dibilang isim berarti dia adalah apa? Jamid. Tahu jamid ya? Jamid artinya tidak punya tasrif, tidak punya tasrif. Jadi dia isim jamid. Makanya sebentar ada penegasannya. Fadlatun nakirotun jamidun. Lihat. Fadlah, nakiroh dan harus jamid. Itulah pasangannya isim. Ini nanti bedanya dengan hal. Jadi nanti itu kan saya sudah bilang di baca kitab di santri dasar. Jadi bedanya kalau ada isim mansub bukan masdar. Kan kalau masdar antara maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Kalau bukan masdar, maka tebakannya hanyalah hal sama tamyiz. Bagaimana cara menentukan ini hal tamyiz? Ini dia. Kalau dia jamid, tamyiz. Kalau dia mustaq, hal. Gitu langsung. Mufassirun liman bahama minadz zawat. Menjelaskan apa yang masih samar berupa zat. Kalau ini jelas. Karena hal sama tamyiz sama-sama menjelaskan samar. Syarah minal mansubati at-tamyiz, termasuk yang mansub itu tamyiz. Wa huwa majtama fi khamsatu umur. Masya Allah. Dia adalah apa yang terkumpul padanya 5 perkara. Kalau hal 3 saja. Kalau ini 5 perkara. Pertama ahaduha salah satunya ayyakun asman. Selesai. Isim tentunya. Karena tamyiz harus isim. Asani ayyakuna fadlah, yang kedua harus fadlah. Seperti makna kemarin ya. Fadlah artinya apa? Setelah jumlah yang sempurna. Setelah fi'il ada fa'ilnya, setelah mubtada ada khobarnya. Bukan berarti tidak diperlukan. Wasalit yang ketiga ayyakuna nakiro, harus nakiro. Ini jelas. Warabi yang keempat ayyakuna jamidan, harus jamid. Tidak punya tasrif. Jamid artinya tidak punya tasrif. Wal khamis yang kelima ayyakuna mufassiron liman bahama minadz zawat. Harus menjelaskan apa yang masih sama berupa zatnya. Harus menafsirkan apa yang masih sama berupa zatnya. Ini dia. Fahuwa muwafiqun lil hal fil umuri thalathatil uwal. Berarti dia sama dengan hal fil umur pada perkara as-salasati yang 3 pertama. Karena hal kan juga harus isim, harus fadla, harus nakiro. Paham kan? Sama dengan hal dari sisi itu. Wa tamyiz. Terus wa mukhalifun fil amroinil akhiroin. Ini harus antum perhatikan. Dan beda dengan hal pada 2 perkara terakhir. Beda dengan hal pada 2 perkara terakhir. Apa itu? Jamid sama menjelaskan apa? Zat. Kalau hal kan menjelaskan keadaan. Lihat. Li'anal hal mustaqun. Karena hal itu mustaq. Pecahan. Mubayyinun lil hayat, menjelaskan keadaan. Wa tamyizu jamidun, sementara tamyiz adalah jamid. Mubayyinun lidzawat, menjelaskan zat. Itu perbedaannya, Masya Allah. Aslun, kemudian sebenarnya sampai di situ sudah aman. Setelahnya itu hanya pembahasan kebanyakan tamyiz itu di mana posisinya. Itu kan pembahasan mudah. Maksudnya tamyiz itu rata-rata kita dapati di mana. Kalau sampai di situ tadi itu tinggal contoh selesai. Kalau ada kata menjelaskan kesamaran sebelumnya, terus dia isim jamid, tamyiz, sudah selesai. Setelahnya ini namanya bonusnya. Biasa kita dapat tamyiz di mana? Ini penjelasannya. Kata beliau aslun wa aktsaru wuqu'ihi ba'dal maqadir. Masya Allah. Kebanyakan dia terletak setelah maqadir, setelah kadar. Apakah itu takaran atau timbangan atau meteran. Yang penting setelah kadar. Ini kadarnya sekilo, ini kadarnya seliter, ini kadarnya semeter.
Kan bisa begitu semuanya. Makodir. Contoh, ka jaribin nakhlan. Ini terkait dengan ya ukuran meteran. Ini 1 jarib nakhl. Ya, 1 jarib nakhl. Atau so'in tamron, 1 so' tamr. Ini untuk takaran. Wa manawain asalan. Dan 2 manawain. 2 minwan itu 2 pon. 2 pon madu. Iya, manwain ini untuk istilah dulu ya. Kalau sekarang hampir tidak didengar pon ya. Nah, sekarang langsung orang 1 kilo, setengah kilo. Tidak ada lagi bilang apa? 1 pon, 2 pon. Iya, yang mana 1 pon itu ada mengatakan setengah kilo. Berarti 2 pon berarti 1 kilo. 2 pon berarti 1 kilo. Iya. Jadi intinya mudah sekali kalau ada takaran, timbangan atau meteran, tamiz. Kalau ada takaran, timbangan, meteran maka siapa dia? Tamiz setelahnya. Setelahnya. Iya. Wal adat, demikian pula setelah adat. Bilangan, ini dimaklumi. Kalau antum dapat bilangan, apalagi sudah praktek baca kitab, maka pastikan setelahnya tamiz. Iya, mansub. Nah contoh ahada asyara kaukaban tamiz ila tis'un wa tis'una na'jatan sampai 99. Pokoknya dari 11 sampai 99. Kenapa 10 sebelumnya? Kenapa belum mulai dari 11 sampai 99? Karena 1 sama 2 selalu sama. 3 sampai 10 majrur. 3 sampai 10. Salah satu rijalin. Kan majrur. Makanya belum mulai dari angka berapa? 11. Karena angka 11 salah yang mansub. Sampai 99. Kenapa 100? Karena 100 majrur lagi. Mi'atu rojulin. Paham kan? Demikian pula 1000. Demikian pula 1000. Alfu rojulin. Majrur. Makanya di sini katanya 11 sampai 99. Na'jatan situ tamiz. Wa minhu diantaranya juga adalah, ini antum dikasih yang lain. Juga ada tamiz nanti. Wa minhu diantaranya juga adalah tamizu kam al-istifhamiyah. Tamiznya kam istifhamiyah. Kalau kam bertanya, kalau ada kata mansub, bilang tamiz. Misalnya antum bilang begini, kam dirhaman, berapa dirham? Dia mansub ke? Dia baca kam dirhaman, bukan dirhamun. Kalau dibaca dirhamun, maka dia mubtada atau khobar. Tergantung perselisihan antara sibawai dan selainnya. Kalau dibaca marfu. Kalau ini dibaca kam dirhaman. Apa i'rabnya dirhaman? Tamiz. Ini faedah Masya Allah. Nah contoh, kam abdan malakta. Kam abdan malakta. Abdan tamiz. Fa'amma tamiz itu tadi kalau kamnya khobariyah. Kalau kamnya istifhamiyah. Kamnya bertanya fungsinya. Wa amma tamizul khobariyah. Adapun kalau kamnya, tamiznya kam khobariyah. Kam bukan untuk bertanya tapi mengabarkan. Kan kadang orang bilang begini. Kadang gini kan. Kalau bertanya. Kam abdan, kam dirhaman malakta. Kam bakorotan malakta. Berapa sapi kamu punya? Itu bertanya. Tapi kadang orang juga pakai kam tapi mau mengabarkan. Mau dia kabarkan. Berapa onta yang saya punya? Bukan dia bertanya kepada orang. Tapi maksudnya dia mau kabarkan. Saya punya banyak onta. Kalau namanya kam istifhamiyah. Itu namanya kam tolabiyah. Paham ini? Terus ada kam khobariyah. Kam khobariyah maksudnya untuk mengabarkan. Lawan dari tolab. Dibaca apa? Kata belum bedanya ya. Perhatikan ini. Ini faedah. Tidak lewat di tempat lain. Tidak ada. Tidak ada di mutamimah sebelumnya. Belum. Wa amma tamizul khobariyah. Adapun tamiznya khobariyah. Itu kam khobariyah. Bukan insya'iyah istifhamiyah. Famajrurun. Maka dia hukumnya majrur. Nah. Majrur. Mufradun katamizil mi'ah. Wa mafauqo.
Dia adalah majrur mufrad seperti tamyiznya 100 dan di atasnya. 100 kan mi'atu rojulin. Maka antum bilang kam abdin malaktu. Hati-hati kalau begitu modelnya. Kalau dia bilang kam abdin malaktu. Dia mau mengabarkan betapa banyak budak yang saya punya. Paham ini? Kamalin malaktu. Berapa banyak harta yang saya miliki. Ini hati-hati. Kalau dia baca majrur, berarti dia bukan bertanya. Bukan bertanya. Tapi dia mau apa? Mau kasih tahu antum. Saya ini punya banyak. Paham ini kan? Dari mana nanti kita tahu kalau itu bertanya atau tidak? Harokat setelah kam. Kalau dia mansub, tanwiz, berarti dia bertanya. Kalau dia majrur, berarti dia mengabarkan. Itu nanti Masya Allah. Jadi bisa mufrad au majmu atau boleh jama juga. Boleh jama, dijama kata mizil asyara wa madunaha. Seperti boleh dijama seperti tamiznya asyara 10 ke bawah. Karena kan tamiznya 10 ke bawah majrur. Majrur dan dijama. Salah satu rijalin. Demikian pula setelah kam. Demikian pula setelah apa? Kam. Jelas ya? Boleh antum jama majrur, boleh antum mufrad majrur. Paham kan? Jadi ini kam memiliki dua hukum berarti. Dia bisa ikut 11 sampai 99. Paham tak? Artinya setelahnya mansub. Paham ini kan? Bisa juga ikut setelah angka 3 sampai 10 jama majrur. Bisa juga ikut setelah angka 100 yaitu mufrad majrur. 3 dia. 1 mansub, yang kedua majrur. Majrurnya boleh mufrad dan boleh jama. Masya Allah. Terus kata beliau walaka fit tamyizil istifhamiyah al majrurah, dan boleh bagi kamu pada tamyiz istifhamiyah yang majrur bil harfi. Masya Allah. Boleh pada tamyiz istifhamiyah yang dijar dengan huruf. Kan kadang gini. Kam, bikam dirham. Bikam. Jadi dia dipakaikan bi. Boleh bagi kamu setelahnya jarun wa nasbun. Boleh setelahnya antum jar, boleh juga antum nasab. Jadi kalau antum jar pada tamyiz yang dijar, boleh setelahnya dinasab dan boleh antum apa? Boleh antum apa? Boleh nasab, boleh jar. Ini masalahnya dia ini. Kalau antum ya dia jar, maka boleh antum jar dan boleh antum nasab. Boleh antum jar, boleh antum nasab. Bikam dirhaman, bikam dirhamin. Boleh. Kalau antum jar dia. Antum jar kamnya. Ini jadi perputaran sekarang dengan kam. Oh ini masalah. Jadi kita untuk masalah kam. Ini sekali lewat ya. Sekali lewat. Tidak lewat di tempat lain. Kam. Masalah kam. Setelahnya itu bisa mansub. Nasab. Bisa apa? Jar. Jarnya bisa 2. Bisa dalam bentuk jamak dan bisa dalam bentuk apa? Mufrad. Paham kan? Cuman kalau nasab berarti dia istifhamiyah. Ya? Istifhamiyah. Paham kan? Kalau jar berarti dia apa? Berarti khobariyah. Khobariyah. Paham kan? Iya, kemudian untuk kam istifhamiyah. Untuk kam istifhamiyah boleh dijer. Artinya boleh kemasukan bi. Bikam. Jadinya apa? Bikam. Khusus yang istifhamiyah. Nah, ketika dijer dengan huruf jar, maka dia boleh 2 bacaan. Boleh 2 bacaan. Apa itu? Boleh nasab. Itu kalau, jadi kan tadi ini nasab. Tanpa jar. Tanpa apa? Jar. Ketika dia dijer, boleh nasab dan boleh apa? Boleh jar. Anda? Ya, jadi antum bilang kam dirhaman. Kam dirhaman. Kalau antum masukkan bi,
bikam dirhaman atau boleh bikam dirhamin. Dipahami ini pembahasannya? Ini tentang kam. Tentang kam. Kemudian itu poin pertama. Kemudian itu untuk yang tamyiz mufrad. Itu disebut dengan tamyiz apa? Zat. Atau di buku dasar dikatakan tamyiz mufrad. Itu datang menjelaskan satu kata. Kemudian tamyiz itu kan bisa juga datang menjelaskan jumlah. Sebagaimana di kitab sebelumnya. Makanya beliau bilang wa yakunu tamyizu mufassiron lin nisbati. Dan bisa juga tamyiz menjadi penafsir, menjadi penjelas untuk jumlah. Bisa menjadi penjelas untuk apa? Jumlah. Muhawwalan yang diubah, dipindahkan. Ka ista'ala ar-ra'su syaiba. Ya, ini jumlah fi'il fa'il. Kemudian tamyiz. Yang mana asalnya kata mereka ista'ala syaibur ra'si. Kemudian diubah menjadi ista'ala ar-ra'su syaiba. Wa fajjarnal ardo uyunan. Kalau ini fi'il fa'il maf'ulun bi, dia datang jelaskan uyunan. Jadi tadi syaiban datang menjelaskan ista'ala ar-ra'su. Kemudian ini uyunan datang menjelaskan apa? Wa fajjarnal ardo fi'il fa'il dan maf'ulun bi. Berarti dia datang menjelaskan jumlah. Ini sudah jelas di buku dasar dulu. Wa ana aktsaru minka malan. Ini datang menjelaskan mubtada khobar. Wa au ghairu muhawwal atau yang tidak dipindahkan dari apapun. Nah contoh imtala al ina'u ma'an. Ini contoh dari mutammimah. Sudah ada, bahkan di miftah sudah ada. Imtala al ina'u ma'an. Ini juga sebenarnya sama menjelaskan fi'il fa'il jumlah. Intinya kesimpulannya dari ini adalah sebelum kita masuk setelahnya. Tamyiz itu bisa tamyiz jumlah, bisa tamyiz apa? Mufrad. Bisa datang menjelaskan satu kata, bisa datang menjelaskan jumlah kalimat. Yang mana jumlah itu bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah apa? Fi'liyah. Selesai. Kemudian wa qad yu'akkidani, ini untuk hal dan tamyiz. Ini untuk hal dan tamyiz. Bukan hanya untuk tamyiz setelahnya nih. Wa qad yu'akkidani, kadang keduanya menjadi taukid. Siapa keduanya di sini? Kadang keduanya menjadi taukid. Siapa itu? Hal dan tamyiz bisa menjadi penguat. Seperti kemarin yang disinggung kemarin untuk hal. Nah contoh ya, contoh wala ta'asau fil ardi mufsidin. Ini mufsidin hal sebagai penguat. Wa qaulihi dan perkataannya min khairi adyanil bariyati dina. Sekarang dari dua contoh ini mana hal mana tamyiz? Ahmad. Mufsidin hal, dinan, kenapa bisa? Jamid, itu caranya. Jadi ini mufsidin dan dinan sama-sama mansub. Cuman dari mana kita tahu mufsidin hal, dinan tamyiz? Mustaq sama jamidnya. Mufsidin itu ditasrif. Kemudian dinan tidak punya tasrif. Berarti sudah jelas. Wa minhu diantaranya juga adalah, itu diantara tamyiz. Bi'sal fahlu fahaluhumu fahla. Kata fahlan, kata mereka i'rabnya adalah tamyiz. Adalah apa? Tamyiz. Khilafan li Sibawai, tentunya menyelisihi Sibawai. Ini menunjukkan ada khilaf di contoh terakhir ini. Ada perselisihan pada contoh terakhir ini. Kita akan melihat bagaimana perselisihannya. Kata beliau syarah. At-tamyizu dorban. Tamyiz itu ada dua jenis. Tamyiz ada dua jenis. Mufassirun li mufradin wa mufassirun li nisbatin. Masya Allah. Ada yang menjelaskan mufrad dan ini lebih bagus ya daripada takbir zat. Kalau zat kan kita kadang tidak paham apa itu zat. Paham ya? Karena kita sudah terbiasa dengan pembagian mufrad dan jumlah. Jadi ada namanya menjelaskan mufrad satu kata dan ada menjelaskan nisbah jumlah. Jumlah. Fa mufassirul mufrad lahu madannun. Maka menjelaskan mufrad
lahu dia memiliki madon, tempat-tempat yaqa'u ba'daha, yang dia terletak setelahnya. Jadi ada tempat-tempat yang dia terletak setelahnya. Ahaduha salah satunya. Salah satu tempatnya tamyiz terletak setelahnya. Terletak setelahnya. Al-maqadir. Dia adalah maqadir. Ini salah satu tempatnya. Salah satu dari tempatnya. Apa itu maqadir? Beliau jelaskan. Wahya ibaratun an salasati umur. Ini yang ana bilang tadi di matan. Dia itu maqadir ibarat dari 3 perkara. Kalau dibilang maqadir maka dia ibarat dari 3 perkara. Al-masahat, ukuran, meteran. Kajari bin nakhlan, seperti jari bin nakhlan. Ini jarib, ya. Bisa dimaknakan ukuran meteran berupa hasta, bisa juga dikatakan ukuran petaknya. Karena orang Arab kadang menggunakan jarib bermakna lembah. Satu, kalau kita bilang apa? Di sini kayak satu kapling begitu. Ini kata jarib. Ya, kalau di Arab biasa juga digunakan satu lembah. Satu lembah kurma. Nah, ini kan menunjukkan meteran. Iya, satu lembah kurma. Dan ada mengatakan jarib itu adalah 10.000 meter persegi. Berapa itu 10.000 meter persegi? Lah, persegi ini bukan panjang. Berarti berapa luas tanahnya itu? Berapa kali berapa? Kalau ada tanah meter perseginya nih kotaknya. Ada tanah 10.000 meter persegi itu namanya satu jarib. 1 hektar ya, 1 hektar. Yaitu 100 meter kali 100. Gitu ya, 100 kali 100. Itu 1 hektar. Ini persegi ya bukan panjangnya. Bukan terbentang panjang. Tapi itu jarib adalah untuk kotaknya, kaplingnya. 1 kotak, 1 patok. Itu dibilang 1 jarib. 1 jarib. Itu maknanya. Berarti ini 1 jarib kurma. Itu 1 hektar kebun kurma. Jadi bilang 1 hektar. 1 hektar apa? Paham pertanyaan ini kan? Oh 1 hektar kebun kurma. Kurma datang sebagai tamyiz. Wal kail. Demikian pula kail. Kalau kail gampang. Ya kail adalah takaran. Kail itu adalah takaran. Ka seperti so'in tamron. 1 so' kurma. 1 so' kurma. Wal wazan mencakup juga timbangan. Wazan adalah timbangan. Mencakup juga timbangan. Contoh manawain asalan. Ya, manawain asalan. Ya. Ini yang digunakan di buku dasar yang ritlan. Ritlan. Ya, ritl 1 pon. 2 ritlan berarti 2 pon. Manawain 2 pon. 2 pon. Iya. Kata beliau manawain asalan. Jadi asalan adalah tamyiz. Asan yang kedua termasuk tempat yang sering tamyiz mufrad adalah ahada asyara adalah al-adad. Bilangan. Seperti ahada asyara dirhaman. Wa minhu qaulu ta'ala diantaranya juga firman Allah Ta'ala. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang. Saya melihat 11 bintang. Ini yang dikatakan. Ini yang dikatakan sebagai tamyiz. Iya sebagai tamyiz. Iya. Kemudian berikutnya wahakada hukmul adadi, demikian pula hukum adat
Demikian pula hukum adat, hukum bilangan minal ahada asyara dari 11 ila tis'ati wa tis'in sampai 99. Jadi hukum angka dari 11 sampai 99 semuanya sama. Ya, semuanya sama. Iya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Lihat, itu 99. Wa fil hadithi, dalam hadith, inna lillahi tis'atan wa tis'inasman. Sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'inasman. 99 nama. Jadi isman sebagai apa itu? Tamyiz. Wa fuhima min atfi fil muqaddimah. Dan dipahami dari pengatofanku dalam matan. Muqaddimah di sini dalam matan. Ya. Al-adat alal maqadir. Al-adat terhadap maqadir. Annahu laisa min jumlatiha. Antum perhatikan, pergi kembali ke matan. Kan beliau bilang gini. Wa aktsaru wuku'ihi ba'dal maqadir. Kebanyakan dia terletak setelah maqadir. Setelah itu beliau contohkan jari bin naklan, so'in tamron, manawain asalan, wal adat. Pakaikan waw. Itu menunjukkan adat bukan dari maqadir. Itu faedahnya itu. Paham kan? Bilangan itu bukan dari maqadir, tapi beda sendiri. Karena maqadir itu hanya masuk meteran, paham ya? Takaran, timbangan, tidak masuk bilangan. Itu faedah dari pengatofan. Annahu laisa min jumlatiha, bahasanya dia bukan dari jumlahnya. Wa qaulu aktsaril muhaqqiqin, dan ini pendapat kebanyakan dari ahli tahqiq. Li'annal murada bil maqadir, karena yang diinginkan dengan maqadir, ya, annahu malam turid malam turid haqiqatuhu, apa yang tidak diinginkan hakikatnya, bal miqdaruhu, bahkan kadarnya. Kan dia bilang kan bukan semeternya, tapi sekitar semeter, sekitar sekilo, sekitar seliter. Paham ya? Kadarnya diinginkan. Sementara angka apa yang diinginkan? Jumlahnya. Ya kan? Jumlahnya. Bal miqdaru, bahkan miqdarnya. Kadarnya hatta innahu tasihu idofatul miqdar ilaih. Sampai dia, hingga dia bisa diidofakan miqdar, kadar kepadanya. Walaisal adad kadzalik. Kan bisa antum mengatakan kadar seliter. Miqdaru so'in, begitu maksudnya. Bisa antum idofakan kadar, kata miqdar kepadanya. Miqdaru apa? Miqdaru so'in tamron. Bisa begitu dikatakan pada miqdar. Berbeda dengan adat. Tidak bisa antum idofakan miqdaru ada asyar. Tidak bisa. Sekitar 11. Tidak bisa dibilang begitu. Namanya 11 ya bilang saya 11. Kalau ragu pakai angka yang lain. Sekitar 11 sampai 12 misalnya. Ala taro annaka taqul, tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu katakan indi miqdaru rotlin zaitan. Saya memiliki sekitar 1 pon minyak. Setengah kilo. Iya. Harga pasnya ritlan atau rotlan 1 pon. Itu kalau di ini dia bilang sekitar 454 kilogram. 0,400 ya 0,454 ya hampir setengah kilo. Hampir setengah kilo gramnya. Iya. Kemudian kata beliau indi miqdaru rotlin zaitan. Wala taqul, tidak boleh untuk mengatakan indi miqdaru isrin rojulan. Saya memiliki sekadar 20 laki-laki. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Angka tidak boleh diidofakan kata miqdar padanya. Maka karena tidak bisa, berarti adat bukan dari miqdar. Bukan. Illa ala maknan akhor, kecuali antum bawa ke makna yang lain. Antum bawa ke makna yang lain. Selesai untuk itu. Kemudian kata beliau wa min tamyizil adat, tamyizu kam al-istifhamiyah tadi. Termasuk tamyiznya adat, tamyiznya kam istifhamiyah. Jadi kam itu masuk di bilangan. Wadhalika li'anna kam fil arabiyah, demikian itu karena kam dalam bahasa Arab kinayatun an adadin. Sebenarnya kam ini adalah kinayah dari bilangan. Ya, kiasan dari bilangan, kiasan dari bilangan.
majhulil jins wal miqdar, yang tidak ditahu jenis dan kadarnya. Yang tidak ditahu jenis dan kadarnya. Wahya ala dorbain, dia itu terbagi dua. Tadi istifhamiyah satu, dia bisa bermakna pertanyaan, ayu adadin, yaitu bilangan, yaitu berapa jumlahnya. Ayu adadin, berapa jumlahnya. Wa yasta'miluha man yas'al an kamiyati syai', dan digunakan oleh man, orang yang yas'al, bertanya, an kamiyati syai', tentang jumlah perkara sesuatu itu. Dia bertanya, kam lak, berapa kamu punya? Berarti dia tanyakan apa? Jumlah yang dia miliki. Iya. Wa khobariyah, ini yang kedua. Dia bisa juga khobariyah, bimakna kathir. Oh, ini faedah besar. Jadi kalau bentuknya khobariyah, maknanya banyak. Nanti terpengaruh dengan ini antum terjemahkan. Jadi kalau antum baca nasab, berarti antum tanya berapa? Kam dirhaman lak, berapa dirham yang kamu punya? Berarti dia tanya jumlahnya. Jadi antum bilang berapa? Nah, kalau ini, kalau khobariyah ini dia setelahnya dijer, maknanya kathir. Bukan bertanya berapa, tapi kathir. Jadi kalau antum bilang kam abdin malaktu, banyak budak yang saya punya. Ini faedah terjemahan. Jadi hati-hati nanti dalam terjemahannya. Lihat, setelahnya nasab atau setelahnya apa? Jer. Ini nanti membuat kita dalam terjemahan, satu dalam terjemahannya pas, dua dalam memahami ucapan juga akan pas. Karena itu Masya Allah faedahnya. Wa yasta'miluha man yuridul iftikhar. Oh, biasanya dipakai oleh orang yang ingin berbangga diri. Wa takfir, dan menunjukkan yang dia punya itu banyak. Paham ini penggunaannya? Kalau tadi digunakan oleh orang yang mau bertanya. Kalau ini digunakan oleh orang yang mau pernyataan. Dia mau menyatakan bahwa dirinya punya banyak. Iya. Wa tamyizul istifham, sekarang hukumnya. Tamyizul istifham mansubun mufrad. Tamyiz istifham itu mansub mufrad. Taqulu kam abdan malakta. Lihat. Wa kam daron banaita. Berapa budak kamu punya? Berapa rumah yang kamu bangun? Jadi dia bertanya. Wa tamyizul khobariyah, sementara tamyiz khobariyah makhfudun daima, selalu dijer. Ini yang menunjukkan nanti saudara, selalu dijer. Ya. Summa tarotan yakunu majmu'an, kemudian kadang yang dia jer itu jama, kata tamyizil asyara famadunaha, seperti tamyiznya 10 ke bawah. Taqulu, dikatakan kam abidin malaktu. Apa artinya kira-kira ini? Banyak budak yang saya punya. Jangan bilang betapa. Langsung sekarang. Karena maknanya kalau di majrur berarti maknanya katsir. Banyak budak yang saya punya. Paham jadinya ini? Dia pengkhobaran. Iya. Kama taqul asyarata a'budin, sama. Iya, antum jama' malaktu wa salasata a'budin malaktu, sama. Wa tarotan yakunu mufradan. Tapi kadang juga bentuknya tidak jama' tapi mufrad. Kata mizi, tapi yang penting majrur ya. Kata mizil mi'ah. Ya seperti tamyiznya 100, fama fauqoha, dan di atasnya 100. Taqulu, kamu katakan kam abdin mufrad malaktu. Kama taqul mi'atu abdin malaktu, sama. Wa alfa abdin malaktu, 100 ke atas 1000. Wa yajuzu khabdu tamyizu kam istifhamiyah. Sementara untuk kam istifhamiyah boleh dijer. Idza dakhala alaihi harfu jar, tapi ingat kalau masuk padanya huruf jar. Itu tadi yang saya bilang di ini. Ini bagannya ini. Ini yang harus antum pahami. Boleh bikam bikam dirhamin istaraita, jadi boleh. Terus masalahnya apa yang menjarnya? Tinggal itu saja. Ya, wal khafid lahu min mutmaratan lal idhofah. Yang menjarinya tentunya min yang disembunyikan, bukan idhofah. Karena tidak bisa idhofakan istifham kepada setelahnya. Jadi katanya yang menjarinya adalah min yang disembunyikan. Asalnya bikam min dirhamin. Paham ya? Bikam min dirhamin. Tidak bisa juga antum bilang bi di awal. Karena bi sudah menjari siapa?
kam, isim istifham. Paham ya? Tidak bisa setelahnya. Jadi bukan idhofah, khilafan lizzajaj, berbeda dengan az-zajaj. Karena az-zajaj punya pendapat boleh idhofah. Tapi itu tentunya tidak kuat. Selesai. Ya, boleh dijer, ya tadi pertama kan nasab. Tadi pertama nasab. Wasalit yang ketiga min madoni tamiz al-mufrad. Kemudian yang ketiga termasuk tempat seringnya dijumpai tamiz mufrad. Madalla ala mumasalatin. Masya Allah. Apa yang menunjukkan atas mumasalah. Ya, semisal. Jadi kalau antum dapat kata semisal, makna-makna semisal. Itu biasanya ada tamiz setelahnya. Faedah bagus sekali ini. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Walau ji'na bimitlihi madada. Apa itu i'rabnya mitlihi? Madadan. Tamiz. Dari mana kita tahu? Itu setelah mitlihi. Faedah besar sekali. Nah, kan kalau di buku dasar kita tahu setelah angka, setelah takaran, setelah timbangan. Oh ternyata kalau ada kalimat yang bermakna mitlihi juga sama. Menunjukkan atas apa? Menunjukkan atas setelahnya sebagai tamiz. Ini Masya Allah faedahnya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Inna lana amsalaha ibilan. Lihat itu. Inna lana jar majrur muqaddam, khobarnya inna. Amsalaha isim inna muakhar. Kemudian ibilan sebagai apa? Sebagai tamiz. Ar-rabi. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Termasuk tempat yang biasa datang tamiz setelahnya. Madalla ala mughayaratin. Lawan dari mumasalah. Tadi kan apa yang menunjukkan atas semisal. Kalau ini apa yang menunjukkan atas mughayarah. Tidak semisal. Menunjukkan kata yang tidak serupa. Nah contoh. Innalana goiroha. Tadi innalana amsaluha. Sekarang innalana goiroha ibilan. Apa artinya ini ibilan? Apa kedudukannya? Tamiz setelah apa? Goir. Menunjukkan atas tidak semisal. Ya, atau antum bilang apa? Syatan. Atau antum bilang apa? Syatan. Paham ya? Ya. Innalana goiroha syatan mansub. Wa ma asbah dalik, dan apa yang serupa dengan itu. Wa qad asyartu biqauli, dan saya telah isyaratkan dengan ucapanku, wa aktsaru wuqu'ihi, kebanyakan terjadinya, ila anna tamyizil mufrad, kepada bahwasanya tamyiz mufrad la yaktasu bil wuqu' ba'dal maqadir. Tidak khusus terletak setelah maqadir, tapi di buku dasar ya kita bilang seperti itu. Ya, di buku dasar kita bilang tamyiz itu rata-rata setelah maqadir, itu untuk memudahkan pemula. Di buku di atas sekarang tidak harus setelah angka. Bahkan lihat tadi, ada setelah kam, ada setelah mumasalah, ada setelah mughayarah. Bisa. Iya. Wa mufassirun nisbah ala kismain. Sementara mufassir menjelaskan jumlah terbagi dua. Muhawwal wa ghairu muhawwal. Ada yang muhawwal, ada yang dipindahkan, dan ada yang tidak dipindahkan. Ada yang dipindahkan dan ada yang tidak dipindahkan. Ini kita satukan besok supaya kita selesaikan satu kali. Kita selesaikan satu kali. Insya Allah. Iya. Dan besok itu sudah kita masuk juga di sebagian bab al-istitna. Insya Allah ta'ala. Kita besok sudah masuk di bab apa? Al-istitna. Supaya rencana anak jika dimudahkan hari Kamis kita selesai mansubat. Kita rencanakan begitu. Hari Kamis selesai apa? Mansubat. Insya Allah. Ada pertanyaan? Ahmad? Sama, bisa. Tidak sama atau selain. Duna, goir. Makanya tadi goiro, ibilan. Pokoknya kalau kata-kata menunjukkan makna tidak sama. Kalau tadi kan mumasalah sama, kalau ini tidak sama. Harus bakrin, duna selalu mudhaf. Bisa begini, innalana dunahu ibilan.
Iya harus ada mudhof nilai dulu. Jangan kalau antum bilang duna baru bakar, salah kalau bakrin, bakron, harus bakrin. Datangkan dulu mudhof nilainya. Iya, itu kan sudah dikasih tahu di buku sebelumnya. Waktu buku dasar bahkan di Tufa sudah bilang. Yang beramal pada tamiz mufrad, zat yang mubham itu sendiri. Sementara yang beramal nanti pada tamiz jumlah, jumlah yang ada pada fiil yang ada pada jumlah itu. Itu kan sudah di Tufa itu. Iyalah. Jadi kam di situ maknanya bukan istifhamiyah. Karena kalau istifhamiyah berarti insya'iyah. Tolabiyah. Sudah kita bilang dari tadi. Khobariyah maksudnya bukan khobar mubtada. Khobariyah maksudnya bukan tolabiyah. Artinya sekarang kam bukan sebagai isim istifham. Bukan. Bu Zakaria. Berselisih antara Sibawai sama Lakfas. Dan katakan kalau Sibawai mubtada khobar. Kalau Sibawai mubtada muakhir. Pasti istifhamiyah tuh, antum bertanya. Makanya dikedepankan kam padahal dia khobar karena kata tanya. Hmm? Iya itu namanya umum karena konteks. Kalau kan ada umum karena lafat. Ada umum karena konteks. Makna kandungannya umum. Nah, seperti al juga. Al itu kan ma'rifah, khusus tak? Tapi kan yang bisa masuk alnya adalah al yang bermakna umum. Istigrokiyah. Bermakna seluruhnya. Seperti begitu pembahasan. Itu pertanyaan Pak Mas Dodi. Mas Widodo. Masya Allah. Alhamdulillah. Pahamkah? Baru Kilihah ini. Dari mana saudara? Pulang kampung Ki? Oh enggaknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai hilang gitu. Hilang pelajaran tidak Ji? Sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Baik, subhanallah, alhamdulillah,